satu karena kebebasan. Tapi dengan dia mau minta kebebasan, ditaruh di rumah aman aja Di dengan dalam alasan rumah dia bilang, aman itu dia paling hedon loh, Mak. Ya, bisa jadilah dia paling hedon, namanya emaknya, dia emak yang bilang, kontribusinya. dia bilang, dia bilang aja waktu pas di rumah, waktu pas di rumah aman, gue nggak betah di rumah aman karena gue disatuin, di satu kamarin sama perempuan-perempuan yang open BO, sama perempuan yang HIV, sama yang ya kayak gitu-gitulah yang nggak baik gitu kan. Nah terus yang gue mikirin sekarang gini, taruh lu di rumah aman yang mana rumah pemerintah, ya kan? Itu rumah yang dia disediakan sama pemerintah. Kalau lu punya masalah anak sama family matter ya, keluarga ya kan. Nanti lu kalau seandainya sekarang lu ngelaporin sama Rasman nih, dia sekarang sama Rasman ke Jakarta Selatan nih, ke polsek ya, ke polisi, gue nggak tahu namanya apa, polisi gitu kan. Nanti mau ditaruhnya di mana lagi, gue bingung. Enggak, itu pasti diambil ke rumah aman lagi, Tera. Nggak bisa. Dibalikin ke rumah aman Balik, lagi kan, balik ke karena rumah hanya aman tempat lagi. itu yang bisa melindungi anak dari keluarga yang gimana gitu kan. Iya, di rumah aman itu lagi. Dia tetap dia bawa dimasukin ke rumah Ya ibu aman bilangnya si itu Loli lagi. dicampur. Pokoknya kalian besok lihat aja, mungkin kalau sekarang ini kan Lagi. masih sedikit-sedikit, mungkin besok banyak di TikTok. Kalau hanya mau lihat fullnya itu ke kemana sih, ke Panda, Arif apa tuh, Ari Panda gitu, lu Kalau lihat di Arif situ. Panda itu kan musuh-musuhnya di kita lah. Dia demen lah tambah biar untuk menjatuhkan di kita Nah tambah dia dijadi-jadiin. dapat itu semuanya dimasukin ke dia, tapi yang dapat itu cuman dia doang, dari semua akun-akun tuh nggak ada. Jadi yang waktu pas ada akun, bukannya Nanda deh, apa sih Nando, bukan Nando, itu satu lagi, waktu pas dia Jalan live itu satu-satunya Loli itu dipenjara. Emang jalan satu-satunya dia harus dipenjarain. Penjarain penjara untuk ya. anak-anak. Jalan Tapi kan satu-satunya. kalau seandainya dipenjarain juga, dilihat eh nggak langsung bisa dipenjarain juga, Mak. Kita ngelihat juga sisi dari ini kenapa dipenjarain ya. Kalau hanya anak nggak Enggak, mau gue nurut tuh sama yang orang bingungnya gini, tua. Per. Gue tuh yang hmm, bingungnya gitu. Kita kan kalau kita di Prancis juga ada rumah aman. Rumah iya. aman itu kan biasanya rumah aman itu kan ada rumah aman untuk anak-anak sekolah, Mm-mm. anak-anak yang dia malas belajar, mata pelajarannya rendah. Akhirnya dia kan nggak diurus orang tuanya lagi, dimasukin ke rumah aman. Nah di rumah aman itu kan mereka nggak dicampur-campur. Mereka tuh yang anak sekolah semuanya. Tapi yang pas Loli bilang sama sama apa sih, reporter ya, apa sih namanya, wartawan, waktu pas si Mm-mm. Loli bilang sama wartawan, kenapa Loli bisa kabur, siapa sih yang mau ditempatin satu kamar sama orang yang perempuan yang open BO, berarti lonte ya, open BO Mm-mm. Nah, berarti sama kok bisa HIV. orang itu kok ya nah kan kita bingungnya itu kok rumah aman itu bisa nampung anak-anak yang pakai open BO, berarti keluar masuk dong dia tinggal rumah aman, nanti open BO ada tamu dia Kalau keluar gue nggak lagi. tahu ya, Nah gue itu nggak kan, tahu kalau rumah. nah itu bisa jadi pertanyaan, Pera. Jangan Iya, ini si Loli jangan ngarang-ngarang cerita, malah si Loli yang tambah berbahaya dengan ngarang cerita. Masa ini rumah aman bisa nampung orang-orang yang akun BO kayak itu, berarti udah tuh dia udah akun BO, tamunya manggil dia, tuh dia keluar dulu dari rumah aman, diboking dulu sama tamu, terus dia no no balik no no no, lagi. maksudnya tuh anak-anak yang ketahuan Badung, anak-anak di bawah itu kan, rumah aman itu kan anak-anak di bawah umur, Mak. Itu Mm-mm. nggak mungkin anak-anak yang di atas usia ya, itu Mm-mm. pasti namanya rumah. Mungkin bekas mantan open BO, mungkin Mm. bekas yang narkoba, yang Mm-mm. satunya lagi HIV itu. Karena di Mm-mm. rumah aman kan nggak bisa lah, bahasa yang lontek di situ kan Tapi nggak bisa. kalau aku sih, Pera, si Loli ini manipulatifnya pinter Oh banget, Pera. iya, Ih, pinter ya banget. anak-anak umur segitu ya gini ya. Kalau anak umur segitu udah tahu Mm-mm. kontol, itu Mm-mm. udah otaknya tuh udah kontol-kontol Manipulatifnya sih aja. di kepalanya Udah itu udah kenti-kenti Iya, aja di udah kepalanya. otaknya tuh udah Heeh. Kenti kebebasan. Heeh. Nah, sekarang ini Heeh. gimana caranya untuk dibalikin lagi? Tapi yang tadi barusan gue juga baca, dia hidup hedon enggak di rumah aman itu. Orang tua enggak boleh ngasih duit. Orang tua nggak boleh ngasih duit karena itu semua fasilitas dari negara, dan uangnya itu dari uang gue juga, uang yang gue bayar pajak itu dipakai. Orang tua Heeh. nggak boleh. Orang tua boleh mengejenguk, tapi kalau ngasih duit nggak boleh. Karena gue baca rumah apa sih namanya, apa sih, KPI apa KPI, bukan KPI, apa sih, Mak, yang Iya, bahasa Indonesianya itu, Komite lupa. Perlindungan Anak itu Iya, bener. iya, makanya ada singkatannya itu kan, gue baca ya. Heeh.
nggak bisa sembarangan. KPAI, Jangan mama KPAI. KPA, iya. Apa sih Mm-mm. kepanjangannya tuh Komite KPA? Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Apa Komisi, kepedulian? Oh, komisi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Oh, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya, Itu orang tua. KPAI. Jadi dia bilang gini, emang anak salah, tapi orang tua juga salah. Dari situ waktu pas gua ngenyenya ya, waktu pas dia ngomong sama polisinya, kan udah dimasukin ke ruangan. Gua ngenyenya waktu pas dia bilang, kalau seandainya emang begini, siapa sih yang mau hidup begini? Lebih baik gue mati. Mati perkara selesai. Gue hidup tenang. Gue bilang ini dramanya kayaknya nyentuh ke gue mah. Gue bilang ya Allah Tuhan, nih anak kasihan amat ya. Ada kasihannya juga, ya namanya anak seumur itu kan bengal. Dia umur berapa sih? 16 apa 17 sih? Jalan mau masuk 17 itu. Masuk 17 Mau kan ya? masuk Ini masih 17. rawan-rawannya itu. Masih rawan-rawannya. Sebenarnya itu kesalahannya gini. Agak Dia lagi ada rawan-rawan. Edward Trip, nah NM ganti si perabotan. Kagak ada itu, semua fasilitas dari negara nggak ada. Nggak ada di sono itu semua sama. Karena itu uang pemerintah, uang negara, uang salah satu pajak-pajak orang lah, pajak-pajak Enggak, gue. Pera, enggak, beda lu, Pera. Gue mau tunjukin, gue tuh baca lagi pas dia masuk, waktu pas awal-awalnya dia dimasukin ke rumah aman, Iya, rumah gue cari aman. informasinya. Rumah aman tuh bisa menerima kontribusi dari orang tuanya, bisa. Rumah aman tuh Boleh bisa. ngejenguk, tapi nggak bisa yang namanya seperti lu mau minta PlayStation terus lu dikasih PlayStation, enggak. Dia punya seperti planningnya dia tuh punya setiap hari tuh ada jadwal mah. Kalau di rumah aman itu gua kan baca seperti sekolah, ada bahasa Inggris, dia mau ada jadwalnya tiap hari itu seperti kayak anak-anak yang biasa. Tapi nggak boleh pakai komputernya hanya untuk seperti lu seandainya lu mau belajar apa grafik, desain, itu ada semuanya disediakan sama di rumah aman. Kan gue lihat rumah social worker di Inggris, gue lihat juga social worker di Norway, social worker di Indonesia itu. Tapi ya kalau seandainya kontribusi orang luar atau keluarganya tuh bisa ngejenguk seminggu 2 kali, itu baru boleh bawa makanan gitu. Tapi kan emaknya nggak pernah ngebesu. Nah mungkin kalau kata gue kenapa dia bisa dapat komputer, mungkin salah satu orang yang nginep di kamarnya dia nih, satu kamar ini bawa handphone kalau kata gue. Nah Ya, dia bilangnya ngeliat di YouTube. Kan dia bilang gini, kenapa kamu bisa ngubungin si Rasman? Karena saya lihat di YouTube. Kamu kan gak punya handphone. Dia nggak ngejawab. Handphone saya kan udah diambil sama mama aku. Handphone, laptop. Tapi dia bisa ngeliat di YouTube dari mana? Terus kok bisa? Emang ada? Iya, waktu pas di pressconnya si Rasman, aku cari di YouTube. Pressconnya Rasman di belakangnya itu ada nomor telepon, nomor teleponnya si Rasman. Kalau begitu, Pera, berarti di rumah aman tuh ada oknum. Udah gitu aja. Itu feeling gua. Iya, berarti di dalam rumah aman, ada orang itu bayar. pasti ada oknum, pasti ada oknum. Ada oknumnya gini, Pera. Sini kita ini kan ada oknum, Pera. Sini kita ini kan ada musuhnya banyak, ya kan? Iya, oknum. Terus oknum nih pasti dibayar oleh musuhnya. Kalau ini perkiraan gue ya, entah salah entah benar. Enggak, perkiraan gue itu sama kayak gue mak. Masa kan kita ini kan banyak musuh. Nikita ini kan banyak musuh. Musuhnya berusaha untuk jatuhkan Nikita dengan cara apa? Ya pakai anaknya ini. Jadi gimana caranya, dicarilah oknum dalam rumah aman itu. Iya, udah dicari. Karena gimana caranya bisa keluar untuk mencari gitu, kelemahan bisa Nikita ini, untuk menjatuhkan Nikita ini dari dia ada masalah dengan anaknya. Bisa kabur juga ya kan. Mungkin feeling gue sih kayaknya ada orang ya, feeling gue ya, kok masa rumah aman, istilahnya rumah social worker kan itu kan ketat ya kan. Waktunya lu tidur, waktunya lu makan gitu kan. Tapi kok bisa keluar. Nah itu ya kan? Padahal rumah aman itu pengontrolnya tuh ketat banget. Kita aja di Eropa ini rumah aman itu kontrolnya ketat banget. Lu nggak, misalnya kan kalau di rumah aman tuh kan jam sekian udah harus masuk kamar. Lu masih nggak ada di kamar, dilihat di kamera lu nggak ada di kamar. Nah,
Tapi kalau seandainya itu oknumnya si Fitri, berarti Fitri cara perangnya kalah. Hmm? Yes, Beb. Oknum. Are you okay, baby? Yeah, you were so low that I had to close the door. Oh, I'm sorry. Gak lama-lama. Kenapa Loli kabarnya dari rumah aman? Karena Karena bilangnya dia udah kegatelan, pengen ketemu Kentinya si Padel. lu berarti ngomongnya pelan-pelan juga lu. Karena dia udah kegatelan, kangen dengan Kentinya si Padel. Bukan itu memang itu pastinya. Tapi mungkin diajarin nanti kalau lu keluar kan nanti lu pasti ditanya sama wawancara nih, ditanya sama nanti lu bilang aja di dalam itu nggak bagus satu kamar lu, makanya lu pengen keluar. Bisa jadi kayak gitu. Buktinya kenapa dia bilang gini? Iya, gue bisa keluar karena ada yang perempuan open BO, ada yang HIV. Kayaknya udah direncanain juga feeling gue. Berarti si Fitri kalau seandainya memang nanti dipotong videonya. Ya kita posting video ini biar jangan dipotong-potong. Kalau jangan dipost, lu jangan dipost. Gue tahu ntar yang ada gue lagi masuk lagi ke YouTube. Walaupun nggak diposting Pera, kita lagi ngobrol ini sudah direkam orang, Nono. Ya kan, mungkin juga apa yang tadi gue bilang, kan gue lupa potong-potong gue sih. Lu kalau gue ngomong jangan dipotong-potong. Abis sih netizen potong-potong gue terus gue potong lu. Gue ngomong apa sih tadi? Gue lupa kan, anjing. Oknum. Bukan masalah oknum. Si Fitri, apa tadi gue ngomong tentang si Fitri? Lu mau potong-potong gue. Pengalian isu, iya. Makanya gue mikir gini, kenapa? Ya tentang gimana Lolinya kabur. Kan gue udah ngomong, Lolinya kan kabur nih, ya kan? Kalau lu ditanya, lu bilang aja ada di situ ada ada yang open BO, ada yang narkoba, ada yang HIV, gitu kan? Nah, makanya dia dikeluarin. Tapi waktu pas dikeluarinnya itu feeling gue, kalau seandainya emang si Fitri yang make si Loli itu benar-benar ibu bejat, serius. Berarti cara berantemnya dia kalah. Kalau si Fitri make si Loli. Orang itu berantem sama Nikita semua kalah. Kalau saat ini mah gue masih megang Fitri. Orang si Fitri ngomong semuanya kok. Kalau untuk saat ini Niki kalah, Fitri menang. Kalau di luar Loli ya, di luar Loli kabur. Kalau di luar Loli biarpun dia nggak megang Loli, Pera, dia tetap kalah Fitri itu sama Nikita. Karena Pera, statement apa yang dia kalah? Gue tanya. Pera sekarang pikir gue, Pera. Kita waktu ribut dengan Jena lari kemana? Ke Solena, ke Juli. Nah itu berarti si Jena menang nggak melawan kita? Nah, lu kalau ngomong begitu, si Niki lari kemana? Yang bilang Soundership siapa? Yang bilang si Juragan istri Soundership itu siapa? Yang ngasih nama Soundership itu siapa? Emang Isa Jega? Niki, gue kan nonton 2014. Itu kan waktu mereka perang-perang skincare. Itulah mereka. Ini nggak jadi masalah, Pera. Nggak jadi masalah. Itu mereka peperangan dalam skincare, Pera. Sekarang yang pasti perang. Nah, sekarang gini aja contoh. Si Sarul sama si Fitri kurang apa? Nepos yang si Sarulnya ini sama, apa? Sampah. Sama itu si Niki sama si Sandy juga sama. Soundership, Suneo, nggak taunya diajak ke Mekah. Iya itu. Sama sih. Itulah permainan mereka gitu. Jadi mereka itu sama ianya. Nah, tapi ya kan gue bilang kalau si Niki sama FS, kalau menurut gue ya masih menangan FS. Kenapa yang gue bilang FS? Taruhlah yang makan tai, sama-sama makan tai, udah dua-duanya kan, udah makan tai dua-duanya. Karena si FS udah makan tainya si Sarul makan tainya FS. Si NM udah makan si Soundership udah makan tainya laki bini lagi ya kan, udah makan dua-dua tai nih, berarti 0-0, 1-1 ya kan. Kedua. Tapi kalau kata gue belum selesai. Udah itu baru gue ya. Kedua. Lu lihat, siap-siap tanggal 6 ya. Biar nggak pulang. Buktinya Isa Jega ke sono, Isa Jega balik. Dia balik kan ke Jakarta. Berarti 2-1.
Gue 2 dong, lu 1, ya kan? Kan gue 2, dia nggak masuk penjara. Enggak, kalau yang Pencemaran nama baik bukan enggak, kalau 2, kata 1. gue, kalau kata gue bukan soal kalah nih tidaknya Nikita. Ya kalau gue kan ngeliatnya kan kalah menang. Enggak, Nikita ini terlalu sesumbar. Terlalu Itu aja udah salah. sesumbar. Ya, sebenarnya dia nggak kalah dalam hal ini. Cuman sesumbarnya Yakin. dia itu yang bikin dia akhirnya jadi kalah telak. Ngerti nggak lo? Iya, Harusnya harusnya dia diem-diem. nggak usah sesumbar. Dia tahu orang itu tuh juga tetap akan nanti kalah juga. Nggak perlu sesumbar. Gitu. Nggak perlu Harusnya. sesumbar. Jadinya sekarang ini dari pihak Mami Online sama Fitri yang menang. Tapi kalau sana si Loli buka mulut, Fitri sama Mami Online skakmat, mati mereka. Kalau sana si Loli buka mulut, karena kita kan nggak tahu nih si Loli keluar gimana. Kalau sekarang kan ini 2-1, ya kan? Karena si Isa kan udah ketawa-ketawa nih di King Coil-nya. Terus masalah bapaknya Isa, dia nggak mengakui taruh kandung atau enggak. Kita kan nggak tahu juga, sekalipun di Siboga itu kan banyak namanya Zega. Emang gue cari tuh di Google, di Siboga itu banyak pam Zega, ya kan? Taruhlah itu bapak kandungnya atau enggak gitu kan, gue nggak mau itu. Kalau gue enggak, kalau itu. dia kan ngomong, kita potong lagi, kita lari ke Zega lagi. Kalau dia memang itu, dia bilang itu bukan bapak kandungnya, si Zega ini kan suka lapornya ke polisi. Bapak itu udah ngaku dia bapaknya tuh udah sebelum kita ngasih sumbangan itu, bapaknya udah lama dia tuh bapak kandungnya. Tapi Zega tidak melaporkan juga bapak ini ke polisi. Dia pada udah sumbang ngelaporin polisi. Kenapa nggak dilaporin? Iya, lu mau ngomong ke polisi. Lu kan gak temenan sama Isa Jega. Gua kan follow dia. Isa Jega ngomong apa? Buat kalian